Halo semua, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada ujian akhir semester mata kuliah pemahaman sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, kami diinstruksikan untuk membuat sebuah kampanye praktik baik. Sebelum kita memasuki kampanye tersebut, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nititu Yunita Dewi. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 pada rumpun Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Danesa. Pada kampanye ini saya akan memaparkan mengenai intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD. Baik, pertama-tama kita akan bahas mengenai apa itu ZPD. ZPD merupakan singkatan dari Zone of Proximal Development, yang berarti zona di mana sebuah skill ataupun materi cukup sulit dipahami ataupun dikuasai oleh peserta didik dengan kemampuannya sendiri. Namun, dengan bantuan atau arahan orang lain yang lebih expert, peserta didik ini akan mampu melakukannya. Agar lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat pada gambar di sini. Jadi ini ada 3 buah zona. Zona pertama adalah zona di mana siswa bisa melakukan hal tersebut sendiri. Zona kedua ini yang disebut dengan zone of proximal development, di mana siswa bisa melakukannya dengan bantuan atau dengan guidance orang lain. Dan yang keluar adalah zona di mana siswa tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi, ZPD ini adalah di antara sesuatu yang bisa dilakukan oleh siswa dan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siswa. Tentunya masih diperlukan bantuan agar siswa tersebut bisa melakukannya dengan baik. Berikutnya, apa itu scaffolding? Nah, scaffolding di sini kalau dilihat dari secara harfiah, di gambar ini bisa kita lihat scaffolding itu jenis kerangka bantuan yang biasanya digunakan saat membangun sebuah bangunan. Nah, kerangka bangunan ini sifatnya sementara, jadi setelah selesai dianggap sudah cukup, maka kerangka ini akan dihilangkan. Hal itu sama dengan scaffolding dalam ZPD ini, yang bisa kita artikan dia sebagai sebuah bantuan atau dukungan dari guru ataupun rekannya yang nantinya akan dikurangkan, kemudian akhirnya akan dihilangkan sama sekali sehingga siswa akan bisa melakukannya sendiri. Strategi pemberian scaffolding yang saya lakukan pada siswa SMP pada materi bahasa Inggris ini, saya menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah peer work yang dikombinasikan dengan teacher guidance. Yang kedua adalah small group discussion yang saya kombinasikan dengan peer. Penjelasannya seperti ini. Untuk yang pertama, peer work ditambahkan dengan teacher guidance, saya memberikan tugas yang dikerjakan oleh siswa secara berpasangan. Kemudian, guru akan berkeliling untuk memberikan pemahaman saat siswa mengalami kesulitan. Baik, ini adalah video yang menunjukkan bagaimana saya memberikan bantuan pada pasangan yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas. Nah, dari video terlihat siswa hanya akan bertanya pada materi yang dianggap belum bisa mereka pecahkan bersama. Jadi manfaat yang saya bisa rasakan dari metode ini adalah sebelum guru membantu siswa sebenarnya bisa saling bantu dalam mengerjakan berpasangan. Jadi mereka juga punya pengetahuan yang teman lainnya juga perlukan, jadi mereka bisa berbagi terlebih dahulu. Nah, bantuan yang saya berikan itu akan tepat sasaran sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh siswa. Jadi saya yakin bahwa tidak semua siswa memiliki kesulitan yang sama, sehingga dengan cara seperti ini bantuan yang diberikan akan sesuai dengan permasalahan apa yang dialami oleh siswa. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi tentang bagaimana guru atau saya melakukan dan memberikan scaffolding kepada peserta didik.
Nah, cara kedua adalah dengan small group discussion yang dikombinasikan dengan peer tutor. Pada teknik ini, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil yang diketuai oleh seorang tutor sebaya. Tutor sebaya dipilih oleh guru berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dianggap sudah melebihi target yang dicapai. Jadi tutor sebaya ini akan membantu menjelaskan kepada rekan-rekannya tentang kesulitan yang dialami. Dari manfaat yang saya bisa rasakan dari tutor sebaya ini adalah beberapa siswa merasa lebih nyaman saat diberikan penjelasan oleh temannya. Jadi mungkin dia merasa lebih bebas untuk bertanya, kemudian mereka juga bisa konfirmasi. Mungkin kalau dengan saya itu dia lebih malu, tapi dengan temannya mungkin bisa lebih santai. Dan juga siswa dengan jumlah besar bisa ditangani dengan baik karena sudah dibantu oleh tutor sebaya. Kesimpulannya, dalam pelajaran bahasa Inggris untuk SMP, metode ini sangat bisa digunakan, apalagi jika banyak peserta didik yang kemampuannya di bawah rata-rata. Setelah saya mencobakan ini di kelas, saya merasakan siswa mengalami peningkatan dari segi pemahaman materinya. Baik, sekian yang bisa saya bagikan terkait praktik baik yang saya lakukan dalam mengaplikasikan CPD di kelas. Terima kasih dan selamat siang.